Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Fathan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi penilaian pada ujian tengah semester. Di sini untuk KD dan juga serta juga analisis konten dan isi pada kasus ini saya mengambil pada tugas sebelumnya yang saya tambahkan sedikit dan juga lebih menekankan pada problem based learning. Nah, untuk analisis konten dan isinya, yang pertama itu bagaimana siswa untuk memahami dan juga dapat menerapkan prosedur-prosedur saat ingin melakukan sebuah pekerjaan menggambar. Dengan memberikan konsep yang jelas mengenai runtutan dalam menggambar, maka para siswa dapat mengimplementasikan keahlian ini pada bidang yang ditekuninya. Lalu pada kompetensi dasar ini juga siswa dituntut untuk menunjukkan kemampuan analisis, imajinasi, dan juga kreativitas dengan harapan kompetensi tersebut akan tercapai. Di lain sisi, tuntutan kompetensi gambar teknik terutama pada CAD atau Computer Aided Design yang semakin tinggi pada dunia usaha maupun dunia industri sudah seharusnya sejalan dengan pembentukan tenaga kerja yang terampil dan juga kompeten. Maka para peserta didik pada sekolah vokasi ini dirancang untuk menjadi sebuah generasi yang mandiri dan juga siap kerja di dunia usaha maupun dunia industri dengan bekal pengetahuan dan juga kemampuan yang diberikan di sekolah vokasi. Pencapaian kompetensi yang ditargetkan tentu saja membutuhkan berbagai strategi. Dan di sini salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan penyediaan sumber belajar yang memadai bagi siswa. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan sebuah media pembelajaran yang dibuat dengan komputer, sehingga dapat menyajikan materi pembelajaran yang menarik. Dengan media interaktif model tutorial, maka bisa dapat diharapkan media tersebut dapat menunjang baik dari penguasaan konsep dan isi materi itu sendiri. Model itu akan memvisualisasikan materi dalam bentuk sebuah video tutorial sehingga peserta didik dapat memahami dan mengulang kembali materi tentang gambar teknik. Dan berikutnya adalah strategi dengan metode project based learning. Project based learning ini sebuah metode dengan dalam garis kecilnya itu pemberian tugas proyek yang melibatkan para peserta didik, sehingga peserta didik itu dituntut secara aktif. Untuk project based learning ini sendiri nanti akan dibahas terpisah pada slide berikutnya. Lalu berikutnya dapat menggunakan metode kolaboratif. Untuk metode kolaboratif ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berkaca pada situasi di dunia kerja. Dalam menyelesaikan sebuah proyek gambar, para siswa dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan mengedepankan kerja secara kelompok. Nah, untuk bekerja itu dapat menyebabkan dan sehingga di dalam kompetensi itu terdapat sebuah sikap sosial yang berujung pada terwujudnya kerjasama yang tercipta secara erat dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan sebuah tugas. Dalam model kolaboratif, peserta didik juga sekaligus dapat menerapkan sebuah model pembelajaran student facilitator and explaining yang merupakan sebuah metode pembelajaran aktif untuk mengerahkan perhatian antar peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya. Dilanjutkan dengan yang keempat adalah metode Think, Pair, dan Share atau TPS yang masih menuntut untuk peserta didik agar aktif dan juga masih berhubungan dengan kinerja kelompok. Di sini siswa diminta untuk memikirkan masalah tersebut secara mandiri untuk beberapa saat yang di situ termasuk ke dalam think. Lalu kemudian persoalan tersebut diselesaikan secara berpasangan atau secara kelompok dan di situ termasuk ke dalam pair. Lalu setelah mengerjakan secara berpasangan, maka satu persatu siswa atau kelompok tersebut mempresentasikan atau diminta untuk memberi kesimpulan dari apa yang sudah didapatnya di depan kelas dan itu termasuk ke dalam share.
Dan untuk project based learning itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, merupakan sebuah metode pembelajaran dengan pemberian tugas berupa proyek yang melibatkan para peserta didik secara aktif dengan tujuan untuk melatih kemampuan siswa. Dan data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulira M. Putri dan kawan-kawan tentang penerapan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar gambar teknik pada siswa SMK Negeri 1 Pariaman menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa yang memperoleh nilai memenuhi KKM. Dari sebanyak 40 siswa, pada siklus 1 dicatat 22 siswa dinyatakan lulus dalam belajar dengan nilai mencapai KKM. Dan pada siklus 2, terdapat 28 siswa yang lulus. Pada siklus 3, terdapat 32 orang. Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran project-based learning mampu meningkatkan hasil belajar siswa terutama dalam pembelajaran gambar teknik. Dan untuk project-based learning ini dapat dilakukan juga dengan metode drill atau dapat dikolaborasikan dengan metode drill. Sehingga pada kesempatan siswa untuk mengerjakan proyek, siswa dapat mengulang kembali atau dapat mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sehingga kemampuan siswa itu dapat terus bertambah. Dan di sini penjelasan dari metode drill itu sendiri, yang merupakan sebuah teknik yang diartikan dengan suatu cara di mana siswa melakukan latihan-latihan secara berulang hingga memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih baik dari yang sudah dipelajari. Dan selain berbagai model dan metode pembelajaran tersebut, pembentukan sikap belajar yang baik serta motivasi belajar juga sangat diperlukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan motivasi belajar kejuruan yang baik, maka baik pula hasil belajar siswa itu atau dalam hal ini hasil belajar dari mata pelajaran gambar teknik. Lalu berikutnya ada sintaks yang sudah saya buat. Di sini saya mengambil sintaks untuk metode project based learning, yang di mana poin pertama ada pertanyaan mendasar. Untuk aktivitas guru itu bisa menyampaikan topik mengenai gambar teknik beserta aturan penggambarannya, dan juga mengajukan pertanyaan berkenaan dengan gambar teknik. Untuk aktivitas peserta didiknya mengajukan pertanyaan mendasar mengenai gambar teknik dan juga aturan penggambarannya. Lalu untuk mendesain perencanaan produk, di sini untuk aktivitas gurunya memastikan peserta didik sudah berada di dalam kelompok dan dapat mengetahui prosedur dalam menggambar. Untuk aktivitas peserta didik itu sendiri dapat berdiskusi untuk menentukan gambar yang akan dibuatnya sesuai dengan prosedur penggambarannya. Lalu untuk menyusun jadwal pembuatan, guru dan peserta didik menyepakati tentang tenggat waktu yang diberikan antar subproyek agar dapat dikumpulkan secara bertahap sehingga dapat melihat progres peserta didik. Untuk aktivitas peserta didiknya itu dapat menyusun jadwal dengan memperhatikan batas waktu yang sudah disepakati. Lalu untuk memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, guru dapat melakukan pemantauan ke aktivitas peserta didik selama mengerjakan proyeknya, lalu memberi arahan jika terdapat kesalahan dalam proyek gambar. Dan untuk peserta didik itu sendiri dapat mengerjakan proyek sesuai dengan tenggat waktu, lalu melakukan asistensi jika menemukan masalah pada proyek gambarnya. Untuk menguji hasil, guru dapat berdiskusi bersama peserta didik mengenai proyek gambar yang sudah dibuatnya, lalu menanyakan tentang kontribusi peserta didik dalam proyek dan juga menilai standar penggambaran yang sudah dibuat oleh peserta didik. Lalu untuk peserta didik itu sendiri dapat membahas proyek yang sudah diselesaikan dan juga memberikan pemaparan terkait dengan proyeknya. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan membuat laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.